Dan jikalau aku menyembuhkannya, maka akan menggantikan daging baginya, yang lebih baik daripada dagingnya dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Dan akan aku hapuskan daripadanya segala kejahatannya. Nabi bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebajikan, niscaya ia diberi musibah. Utsman bercerita, aku sakit, lalu aku dikunjungi Rasulullah seraya membaca, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mohon perlindungan bagi engkau pada Allah Tuhan yang Maha Esa. Tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada baginya suatu pun yang menyamainya, dari kejahatan apa yang kamu peroleh. Dan dibacakan oleh Nabi bacaan tadi beberapa kali. Nabi masuk ke tempat Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit. Lalu Nabi bersabda kepadanya, bacalah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan segera datang kesehatan daripada MU, atau kesabaran di atas percobaan MU, atau keluar dari dunia kepada rahmat MU. Sesungguhnya engkau akan menganugerahkan salah satu dari yang tersebut itu. Disunatkan juga bagi orang sakit membacakan, aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah, dari kejahatan yang aku peroleh dan aku takuti. Ali bin Abi Thalib berkata, apabila seorang kamu menderita sakit perut, maka hendaklah dimintanya kepada istrinya, sedikit dari emas kawinnya. Dan dibelikannya madu lebah dengan emas kawin itu. Dan diminumnya dengan air hujan. Maka berhimpunlah baginya kekenyangan dan kehilanghausan, keobatan dan keberkatan. Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, apa tidakkah aku terangkan kepadamu suatu hal, di mana hal itu adalah benar, bahwa barang siapa membacanya pada permulaan tidurnya dari sakit, niscaya ia dilepaskan oleh Allah dari neraka? Aku menjawab, belum, wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, orang itu membaca, tiada yang disembah melainkan Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia hidup, tiada mati. Maha suci Allah, Tuhan segala hamba dan negeri. Dan segala pujian bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh barakah padanya, di atas tiap-tiap keadaan. Allah Maha Besar, yang Maha Besar. Sesungguhnya kebesaran Tuhan kamu, keagungan dan kekuasaannya, pada tiap-tiap tempat. Wahai Allah Tuhanku, jikalau sekiranya engkau sakitkan aku, untuk engkau ambilkan nyawaku pada sakitku ini, maka jadikanlah nyawaku ini dalam nyawa orang-orang yang telah terdahulu kebaikan bagi mereka, daripada engkau. Dan jauhkanlah aku dari neraka, sebagaimana telah engkau jauhkan wali-wali engkau, yang telah terdahulu kebaikan bagi mereka daripada engkau. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, mengunjungi orang sakit sesudah 3 kali itu, sekedar waktu memerah susu unta. Taus berkata, kunjungan yang lebih utama pada orang sakit, ialah kunjungannya yang lebih ringan. Ibnu Abbas berkata, mengunjungi orang sakit sekali, adalah sunnah. Maka yang lebih dari sekali, adalah amal tambahan. Setengah ulama berkata, mengunjungi orang sakit, adalah sesudah 3 kali. Nabi bersabda, jarang-jarangkanlah mengunjungi orang sakit dan kunjungilah 4 hari sekali. Dan jumlah adab kesopanan bagi orang sakit, ialah, membaikan kesabaran, menyedikitkan pengaduan sakitnya kepada orang, menyedikitkan keluh kesah, membanyakkan doa dan bertawakal sesudah berobat, kepada yang menjadikan obat. Setengah dari hak muslim, ialah mengiringkan jenazahnya ke kuburan. Nabi bersabda, barang siapa mengiringkan jenazah ke kuburan, maka baginya pahala 1 kirat emas. Kalau ia menunggu sehingga selesai dikebumikan, maka baginya 2 kirat. Pada hadis tersebut, kirat itu seperti bukit Uhud. Tatkala hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan didengar oleh Ibnu Umar, lalu beliau berkata, telah kita sia-siakan sampai sekarang banyak kirat. Yang dimaksud dengan mengiringkan jenazah ke kuburan, ialah melaksanakan hak kaum muslimin dan mengambil pengajaran padanya. Mahul Dimashqi berkata, apabila melihat jenazah, bersegeralah pagi-pagi pergi. Sesungguhnya kita memperoleh pengajaran yang mendalam dan kelupaan yang cepat. Pergi orang yang pertama.
Dan orang yang penghabisan tidak berakal, tidak memperoleh pengajaran daripadanya. Malik bin Dinar keluar di belakang jenazah saudaranya. Ia menangis dan berkata, "Demi Allah, tidaklah tenang jiwaku, sebelum aku mengetahui apa jadinya aku. Dan tidak, demi Allah, aku tidak mengetahuinya, selama aku masih hidup." Al-Masih berkata, "Adalah kami menyaksikan jenazah-jenazah. Maka kami tiada mengetahui, kepada siapa kami menyatakan, berduka cita. Karena orang banyak seluruhnya bergundah hati." Ibrahim Az-Zayyat melihat suatu kaum, melahirkan kasih sayangnya kepada seorang yang sudah meninggal. Lalu ia berkata, "Jikalau kamu melahirkan kasih sayang kepada dirimu sendiri, niscaya adalah lebih utama. Karena orang yang telah meninggal itu, telah terlepas dari kehuru-haraan 3 perkara, wajah Malikul Maut telah dilihatnya, kepahitan mati telah dirasainya dan ketakutan kesudahan, al-Hatimah, telah aman baginya." Nabi bersabda, mayit itu diikuti oleh 3, 2 kembali dan 1 tinggal. Ia diikuti sampai ke kuburan oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka kembalilah keluarga dan hartanya. Dan tinggallah amalnya. Setengah dari hak muslim, ialah berziarah ke kuburannya. Yang dimaksud dari yang demikian, ialah mendoa, mengambil ibarat dan melembutkan hati. Nabi bersabda, "Tiada suatu pun pemandangan yang aku lihat, melainkan kuburanlah yang lebih buruk dari pemandangan itu." Umar berkata, "Kami keluar berjalan bersama Rasulullah. Lalu beliau mendatangi kuburan-kuburan, seraya duduk pada suatu kuburan. Dan aku adalah orang yang terdekat duduk kepadanya. Maka beliau menangis dan kami pun menangis. Lalu beliau bertanya, 'Apakah yang membawa kamu kepada menangis?' Lalu kami menjawab, 'Kami menangis, karena engkau menangis.' Kemudian beliau menyambung, 'Inilah kuburan Aminah binti Wahab. Aku minta izin pada Tuhanku untuk berziarah padanya. Maka diizinkannya kepadaku. Aku minta izin pada Tuhanku untuk meminta ampun dosanya, maka ia tiada menerima permohonanku. Lalu terdapatlah padaku apa yang diperoleh oleh seorang anak, yaitu, cinta kasih kepada ibunya. Adalah Umar apabila berhenti pada kuburan, lalu menangis, sehingga basahlah janggutnya. Dan berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, bahwa kuburan itu adalah permulaan tempat diam bagi akhirat. Jikalau terlepas daripadanya orang yang terkubur di kuburan itu, maka apa yang sesudahnya adalah lebih mudah. Dan jikalau tiada terlepas daripadanya, maka amat sukarlah keadaan sesudahnya." Mujahid berkata, yang pertama-tama dikatakan kepada anak Adam oleh kuburannya, ialah, aku adalah rumah ulat, rumah sendirian, rumah pengasingan dan rumah gelap gulita. Maka inilah yang aku sediakan untukmu. Lalu apakah yang kamu sediakan untukku? Abu Dzar berkata, apakah tidak aku ceritakan kepadamu, hari kemiskinanku? Yaitu, hari aku diletakkan dalam kuburanku. Adalah Abu Darda, duduk pada kuburan. Lalu beliau ditanyakan tentang yang demikian. Beliau menjawab, aku duduk pada kaum yang mengingatkan aku akan hari kembaliku. Dan kalau aku bangun meninggalkan mereka, niscaya mereka tiada mencaciku. Hatim al-Asyam berkata, barang siapa melalui kuburan, lalu ia tiada bertafakur untuk dirinya dan tidak berdoa untuk mereka, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati dirinya dan mereka yang terkubur di kuburan itu. Nabi bersabda, tiada satu malam pun, melainkan selalu berseru orang yang menyerukan, hai orang-orang yang terkubur, ya ahlul kubur. Siapakah yang selalu kamu kenangkan? Mereka itu menjawab, kami mengenangkan ahlul masajid, keluarga masjid. Karena mereka itu berpuasa dan kami tiada berpuasa. Mereka itu mengerjakan solat dan kami tiada mengerjakan solat. Mereka itu berzikir kepada Allah dan kami tiada berzikir kepadanya. Sufyan berkata, barang siapa banyak mengingati kubur, niscaya diperolehnya kubur itu sebagai kebun dari kebun-kebun sorga. Dan barang siapa lalai daripada mengingatinya, niscaya diperolehnya kubur itu sebagai suatu lobang daripada lobang-lobang neraka. Adalah Ar-Rabi bin Haitsam telah menggali kuburan di rumahnya.
Maka apabila ia mendapati pada hatinya kekesatan, lalu ia masuk ke dalam kuburan itu. Ia tidur di dalamnya dan berhenti sesaat. Kemudian ia membaca ayat, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup. Mudah-mudahan aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu." Surat 23 Al-Mukminun ayat 99-100. Kemudian beliau mengatakan pada dirinya sendiri, "Hai Rabi, engkau telah dikembalikan. Maka beramallah sekarang, sebelum engkau tidak dikembalikan lagi." Maimun bin Mahran berkata, "Aku pergi bersama Umar bin Abdul Aziz ke kuburan. Ketika ia memandang ke kuburan, lalu ia menangis seraya berkata, 'Wahai Maimun, inilah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah.'" Seolah-olah mereka itu tiada berkongsi dengan penduduk dunia tentang kesenangan mereka. Apakah tidak engkau melihat, mereka itu gila, yang telah berlalu pada mereka itu berbagai macam azab, dan pada tubuh mereka menimpa penyakit kehausan. Kemudian ia menangis dan berkata, "Demi Allah, aku tiada tahu seorang pun yang lebih memperoleh nikmat daripada orang yang telah jadi ke kuburan ini, dan telah aman daripada azab Allah." Adab bagi orang yang mengunjungi orang mati, bertaziah, ialah merendahkan diri, melahirkan kesedihan, menyedikitkan berkata-kata dan meninggalkan tersenyum. Adab mengiringi jenazah, ialah harus menundukkan diri, meninggalkan berkata-kata, memperhatikan kepada mayit, bertafakur tentang mati dan menyiapkan diri bagi mati. Dan bahwa ia berjalan di muka jenazah, dengan mendekati jenazah. Dan menyegerakan jenazah ke pekuburan itu sunat. Inilah sejumlah adab kesopanan yang mengingatkan kepada sopan santun pergaulan bersama makhluk umumnya. Dan kesimpulan yang meliputi tentang itu, ialah bahwa tidak memandang kecil kepada seseorang daripada mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Maka kalau tidak demikian, engkau akan binasa. Karena engkau tiada mengetahui, mungkin dia itu lebih baik daripada engkau. Karena walaupun dia orang fasik, berbuat dosa, tetapi mudah-mudahan, berkesudahan, al-hatimah, bagi engkau, seperti kesudahannya. Dan berkesudahan baginya dengan yang baik. Dan janganlah memandang kepada manusia, dengan mata pengagungan bagi mereka, tentang hal keduniaan mereka. Karena dunia itu kecil pada Allah. Kecil apa yang menjadi isinya. Dan manakala agunglah penduduk dunia pada diri engkau, maka sesungguhnya engkau telah mengagungkan dunia. Lalu jatuhlah engkau pada pandangan Allah. Dan janganlah engkau berikan bagi manusia itu agama engkau, untuk engkau peroleh dari dunia mereka. Maka kecillah engkau pada pandangan mereka. Kemudian engkau haramkan dunia mereka. Jikalau tidak engkau haramkan, niscaya adalah engkau telah menerima gantian yang lebih buruk dengan memberikan yang lebih baik. Dan janganlah engkau bermusuhan dengan mereka, di mana permusuhan itu menampak nyata. Maka panjanglah urusan di atas engkau pada permusuhan itu. Dan hilanglah agama engkau dan dunia engkau pada mereka. Dan hilanglah agama mereka pada engkau. Kecuali, apabila engkau melihat orang yang menantang agama. Maka bermusuhlah terhadap perbuatan mereka yang keji. Dan pandanglah kepada mereka dengan mata kasih sayang bagi mereka, untuk engkau singkirkan mereka. Karena kutukan dan siksaan Allah disebabkan kemaksiatan mereka. Maka mencukupilah bagi mereka neraka jahanam, yang akan mereka masuk ke dalamnya. Maka tiadalah bagi engkau mendengki mereka. Dan janganlah berketetapan hati kepada mereka, tentang kasih sayang mereka kepada engkau. Dan pujian mereka kepada diri engkau di hadapan engkau. Dan baiknya kegembiraan mereka pada engkau. Maka sesungguhnya, jikalau engkau mencari hakikat yang sebenarnya yang demikian itu, niscaya tiada akan engkau peroleh dalam 100, selain seorang. Dan kadang-kadang tiada akan engkau peroleh yang seorang itu. Dan janganlah engkau mengadukan hal ihwal engkau kepada mereka. Nanti diserahkan engkau oleh Allah kepada mereka. Dan janganlah engkau harapkan, bahwa mereka itu untuk engkau, waktu di belakang dan dalam hal rahasia, sebagaimana pada keadaan yang terang. Maka yang demikian itu, adalah harapan yang palsu.
dan jauhlah engkau akan memperolehnya. Dan janganlah engkau mengharapkan sesuatu yang dalam tangan mereka. Maka engkau menyegerakan memperoleh kehinaan dan tiada akan engkau memperoleh maksud. Janganlah engkau meninggi diri di atas mereka, karena kesombongan. Lantaran engkau tiada memerlukan kepada mereka. Sesungguhnya Allah akan menyandarkan engkau kepada mereka, sebagai siksaan di atas kesombongan engkau, dengan melahirkan ketidakperluan engkau itu. Apabila engkau meminta kepada seorang teman akan sesuatu hajat keperluan, lalu dipenuhinya, maka teman itu adalah teman yang berfaedah. Dan jikalau tidak dipenuhi, maka janganlah engkau mencacikannya. Lalu ia menjadi musuh yang berkepanjangan kekesatan hatinya kepada engkau. Janganlah engkau memberi nasihat pengajaran kepada orang yang tidak menampak padanya tanda-tanda penerimaan, maka ia tiada akan mendengar nasihat itu daripada engkau. Dan ia akan memusuhi engkau. Dan hendaklah nasihat pengajaran engkau itu terbentang dan terlepas, tanpa menentukan kepada seseorang. Manakala engkau melihat dari mereka itu kemuliaan dan kebajikan, maka bersyukurlah kepada Allah yang memudahkan mereka untuk mematuhi engkau. Dan berlindunglah dengan Allah, bahwa Allah menyerahkan engkau kepada mereka. Apabila sampai kepada engkau cacian dari mereka atau engkau melihat dari mereka kejahatan atau menimpa ke atas diri engkau dari mereka itu sesuatu yang memburuk bagi engkau, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah. Dan berlindunglah dengan Allah dari kejahatan mereka. Janganlah engkau merepotkan diri engkau dengan pembalasan yang setimpal. Maka bertambahlah kemelaratan dan menjadi sia-sialah umur dengan urusan itu. Dan janganlah engkau katakan kepada mereka, kamu tidak mengenal tempatku. Dan yakinlah sesungguhnya, bahwa jikalau engkau simpan yang demikian itu, niscaya Allah menjadikan bagi engkau suatu tempat dalam hati mereka. Allah yang mendatangkan kasih sayang dan benci marah kepada hati. Dan adalah engkau mengenai mereka itu, pendengar kebenaran mereka. Berpekak telingalah tentang kesalahan mereka. Adalah engkau pengucap kebenaran mereka. Dan pendiam dari kesalahan mereka. Takutilah bersahabat dengan kebanyakan manusia. Sesungguhnya mereka itu tidak memaafkan dari tergelincir. Tidak memberi ampun dari perbuatan yang terperosok. Tidak menutupi dari hal yang memalukan. Memperkirakan isi dan kulit. Mereka dengki terhadap yang sedikit dan yang banyak. Mereka diminta keinsyafan dan tidak mau insyaf. Mereka mau menghukum di atas kesalahan dan kelupaan dan tidak memberi kemaafan. Mereka memperdayakan teman-teman terhadap teman-teman, dengan sifat lalat merah, artinya suka menceritakan kekurangan orang dan berita palsu. Maka berteman dengan kebanyakan mereka adalah merugikan. Dan memutuskan hubungan adalah lebih menguatkan. Jikalau mereka suka, maka yang sahir dari sikap mereka itu, adalah berminyak air. Dan jikalau mereka marah, maka batinnya adalah dengki, yang tidak aman dari kedengkian mereka dan tidak akan diharapkan pada berminyak air mereka. Dahir mereka itu kain. Dan batin mereka itu serigala. Mereka memutuskan hubungan dengan sangkaan. Mereka mengedip-edipkan mata di belakang engkau. Mereka menunggu teman mereka dari kedengkian, akan saat-saat kesusahan. Mereka menghitung segala ketelanjuran dirimu dalam persahabatan dengan mereka, untuk dikemukakannya kepadamu pada waktu marah dan liar hati. Dan janganlah engkau bersandar kepada belas kasihan orang, yang belum engkau coba dengan percobaan yang sebenar-benarnya. Yaitu, dengan berteman, pada suatu waktu di rumah atau di suatu tempat. Lalu engkau cobakan dia, waktu ia diperhatikan dan waktu ia berkuasa. Waktu ia kaya dan waktu ia miskin. Atau engkau bermusafir dengan dia. Atau engkau melakukan muamalah dengan dia tentang dinar dan dirham. Atau engkau jatuh dalam kesulitan, maka engkau memerlukan kepadanya. Jikalau engkau senang kepadanya pada segala hal keadaan itu, maka ambillah dia menjadi ayahmu, kalau ia sudah tua. Atau menjadi anakmu, kalau ia masih kecil. Atau menjadi temanmu, kalau ia sebaya dengan engkau. Inilah kumpulan adab kesopanan bergaul dengan segala jenis manusia. Hak tetangga. Ketahuilah,
bahwa tetangga itu menghendaki hak, di balik apa yang dikehendaki oleh persaudaraan Islam. Tetangga Muslim berhak apa yang menjadi hak tiap-tiap Muslim, bahkan lebih lagi. Karena Nabi bersabda, tetangga itu 3, tetangga yang mempunyai 1 hak, tetangga yang mempunyai 2 hak dan tetangga yang mempunyai 3 hak. Maka tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu, tetangga Muslim yang mempunyai ikatan kefamilian. Ia mempunyai hak ketetanggaan, hak keislaman dan hak kefamilian. Adapun yang mempunyai 2 hak, yaitu, tetangga Muslim, yang mempunyai hak ketetanggaan dan hak keislaman. Adapun yang mempunyai 1 hak, yaitu, tetangga musyrik, bukan Muslim. Maka, perhatikanlah, betapa Nabi menetapkan bagi orang musyrik itu hak, disebabkan semata-mata ketetanggaan. Sesungguhnya Nabi bersabda, berbaiklah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan engkau, niscaya engkau itu Muslim. Nabi bersabda, senantiasalah Jibril menasihati aku mengenai tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan menerima pusaka dari tetangganya. Nabi bersabda, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nabi bersabda, tiada beriman seorang hamba sebelum tetangganya aman dari kejahatan-kejahatannya. Nabi bersabda, yang pertama dari 2 orang lawan pada hari kiamat, ialah 2 orang yang bertetangga. Nabi bersabda, apabila engkau melemparkan anjing tetangga engkau, maka sesungguhnya engkau telah menyakitinya. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu mengatakan kepadanya, bahwa aku mempunyai tetangga yang menyakitkan aku, memaki dan menyempitkan aku. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, pergilah. Jikalau orang itu telah berbuat maksiat kepada Allah mengenai engkau, maka taatilah Allah mengenainya. Ditanyakan kepada Rasulullah, bahwa seorang wanita berpuasa siang hari, mengerjakan sholat malam hari dan berbuat yang menyakitkan tetangganya. Lalu Nabi menjawab, wanita itu dalam neraka. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mengadukan tetangganya. Maka Nabi bersabda kepada laki-laki tadi, sabarlah. Kemudian Nabi bersabda kepadanya kali ketiga atau kali keempat, campakkanlah harta bendamu ke jalan raya. Laki-laki itu menerangkan, maka orang banyak melalui tempat itu, seraya bertanya, mengapa begini? Maka orang menjawab, bahwa yang punya harta benda ini disakiti oleh tetangganya. Laki-laki itu menyambung, lalu orang banyak itu berkata, tetangga itu dikutuk oleh Allah kiranya. Maka tetangga itu lalu datang kepada orang yang punya harta benda tersebut, seraya berkata kepadanya, ambillah kembali harta bendamu itu. Demi Allah, aku tidak akan mengulangi lagi menyakitimu. Az-Zuhri meriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi mengadukan tetangganya. Maka Nabi menyuruh orang itu menyerukan di pintu masjid, ketahuilah, bahwa 40 rumah itu adalah tetangga. Az-Zuhri berkata, 40 begini, 40 begini, 40 begini dan 40 begini. Ia menunjukkan ke 4 penjuru. Nabi bersabda, bahagia dan celaka itu, pada wanita, tempat tinggal dan kuda. Maka bahagia pada wanita, ialah ringan emas kawinnya, maharnya, mudah mengawininya dan baik akhlaknya. Celakanya pada wanita, ialah mahal emas kawinnya, sukar mengawininya dan buruk akhlaknya. Bahagia pada tempat tinggal, ialah luas dan baik tetangga yang mendiami tempat itu. Dan celakanya pada tempat tinggal, ialah sempit dan jahat tetangga yang mendiami tempat itu. Kebahagiaan pada kuda, ialah mudah mengendarainya dan baik tingkah lakunya. Dan celakanya pada kuda, ialah sukar mengendarainya dan jahat tingkah lakunya. Ketahuilah, bahwa tidaklah hak tetangga itu mencegah menyakitkannya saja, tetapi juga menanggung kesakitan. Sesungguhnya tetangga juga mencegah yang menyakitinya. Maka tidaklah pada yang demikian itu menunaikan hak untuk tetangga. Tidaklah mencukupi menanggung yang menyakitkan saja. Tetapi juga, tidak boleh tidak, daripada berkasih sayang, berbuat kebajikan dan amal baik. Karena dikatakan, sesungguhnya tetangga yang miskin bergantung pada tetangganya yang kaya pada hari kiamat. Maka berdoalah tetangga yang miskin itu, wahai Tuhanku. Tanyakanlah si ini.
Mengapakah ia mencegahkan aku dari kebaikannya dan menutupkan pintunya terhadap aku? Sampai berita kepada Ibnu Mukafa bahwa tetangganya menjual rumahnya karena hutang yang dipikulnya. Dan Ibnu Mukafa duduk pada naungan rumah orang itu. Lalu berkata, jadi aku tidak akan bangun berdiri demi kehormatan naungan rumahnya, jikalau dijual rumahnya ini karena kemiskinan. Maka Ibnu Mukafa menyerahkan kepada tetangganya harga rumah, seraya berkata, jangan engkau jual rumah ini. Setengah mereka mengadukan banyaknya tikus di rumahnya. Lalu orang mengatakan kepadanya, kalau engkau menyimpan kucing, bagaimana? Lalu orang itu menjawab, aku takut bahwa tikus itu mendengar suara kucing, lalu lari ke rumah tetangga. Maka jadilah aku menyukai bagi tetangga-tetangga itu, apa yang tidak aku sukai bagi diriku sendiri. Jumlah hak tetangga, ialah, bahwa memulainya dengan memberi salam. Tidak memanjangkan berkata-kata dengan tetangga. Tidak membanyakan pertanyaan tentang keadaannya. Mengunjunginya waktu sakit. Bertaziah kepadanya waktu mendapat musibah dan tegak berdiri bersama dalam bertaziah itu. Mengucapkan selamat kepadanya pada kegembiraan dan melahirkan bersekutu pada kesukaan bersama dia. Memaafkan kesalahannya. Tidak memandang dari loteng rumah, akan hal-hal yang memalukannya, auratnya. Tidak mempersempitkan kepadanya pada meletakkan kayu atas dindingnya, dan pada tempat menuangkan air dari pancurannya dan pada tempat membuangkan tanah di halamannya. Dan tidak menyempitkan jalannya ke rumah. Dan tidak mengikutinya dengan memandang pada barang yang dibawanya pulang ke rumahnya. Dan menutupkan apa yang terbuka dari hal-hal yang memalukannya, auratnya. Dan mengangkatkan dari kejatuhannya apabila menimpa atas dirinya sesuatu bencana. Dan tidak lupa memperhatikan rumahnya ketika dia tidak ada. Dan tidak mendengar kata-kata yang mengenainya. Dan memicingkan mata daripada melihat wanita yang ada di rumahnya. Dan tidak selalu melihat kepada babunya. Dan bersikap lemah lembut dalam berkata-kata dengan anaknya. Dan menunjukkannya apa yang tiada diketahuinya, dari urusan agama dan dunianya. Inilah sejumlah hak-hak yang telah kami sebutkan untuk umumnya kaum muslimin. Sesungguhnya Nabi bersabda, adakah engkau ketahui apakah hak tetangga itu? Kalau ia meminta tolong kepadamu, maka engkau tolong dia. Jikalau ia bermohon bantuanmu, maka bantulah dia. Kalau ia minta berhutang kepadamu, maka hutangilah dia. Kalau ia memerlukan, maka kembalikanlah kepadanya. Kalau ia sakit, maka kunjungilah dia. Kalau ia meninggal, ikutilah jenazahnya. Kalau ia memperoleh kebajikan, maka ucapkanlah selamat kepadanya. Kalau ia memperoleh musibah, maka bertaziahlah kepadanya. Janganlah engkau meninggikan bangunan rumah terhadap rumahnya. Lalu terlindunglah angin baginya. Kecuali dengan keizinannya. Janganlah engkau menyakitinya. Apabila engkau membeli buah-buahan, maka hadiahkanlah kepadanya. Jikalau tidak engkau perbuat yang demikian, maka masukkanlah buah-buahan itu dengan tersembunyi. Dan tidaklah buah-buahan itu dikeluarkan oleh anakmu untuk membawa kemarahan anaknya. Janganlah engkau menyakitinya dengan bau masakan di kualimu, kecuali engkau ambilkan baginya dari masakan itu. Kemudian Nabi bertanya, adakah kamu tahu, apakah hak tetangga itu? Demi Allah, di mana nyawaku dalam kekuasaannya? Tiada yang menyampaikan hak tetangga itu, selain orang yang dianugerahkan rahmat oleh Allah. Begitulah yang diriwayatkan, Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, dari Nabi. Mujahid berkata, aku berada pada Abdullah bin Umar dan pelayannya sedang mengupas kambing. Maka berkata Abdullah, hai pelayan, apabila engkau sudah mengupas kambing itu, maka mulailah dengan tetangga kita orang Yahudi. Ia mengatakan yang demikian itu berkali-kali. Maka bertanya Mujahid kepada Abdullah bin Umar, berapa kali engkau mengatakan ini? Abdullah menjawab, sesungguhnya Rasulullah senantiasa menasehatkan kami mengenai tetangga. Sehingga kami takut, bahwa tetangga itu akan mewarisi dari tetangganya. Hisham berkata, Al-Hasan berpendapat, tiada mengapa engkau memberi makanan kepada tetangga Yahudi dan Nasrani dari udhiyah,
sembelihan kurban, engkau. Abu Dzar berkata, diwasiatkan kepadaku oleh kecintaanku Rasulullah dan beliau bersabda, apabila engkau masak suatu kuali, maka banyakkanlah airnya. Kemudian lihatlah kepada setengah penghuni rumah dari tetanggamu. Maka ambillah untuk mereka daripadanya. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Yang seorang menghadap kepadaku dengan pintunya, dan yang lain jauh dengan pintunya daripadaku. Kadang-kadang yang ada padaku, tiada mencukupi untuk keduanya. Maka manakah di antara keduanya yang lebih besar haknya? Maka Nabi menjawab, yang menghadap kepada engkau dengan pintunya. Abu Bakar As-Siddiq melihat anaknya Abdurrahman memegang pundak kepala tetangganya, lalu berkata, janganlah engkau memegang pundak kepala tetangga engkau. Karena tetangga ini kekal, tidak pergi, sedang manusia lain itu pergi. Al-Hasan bin Isa An-Naisaburi berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak dengan mengatakan, laki-laki tetangga datang kepadaku, lalu mengadukan pelayanku, bahwa pelayan itu telah mendatangkan kepadanya suatu hal. Dan pelayan itu mungkir terhadap apa yang diadukan. Aku tidak suka memikulnya. Mungkin pelayan itu tidak bersalah. Dan aku tidak suka pula membiarkan pelayan itu begitu saja, nanti tetanggaku bertanya lagi kepadaku. Maka bagaimanakah aku perbuat? Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, sesungguhnya pelayan MU itu mungkin telah berbuat suatu perbuatan yang mengharuskan diberi pelajaran. Maka jagalah yang demikian terhadap pelayan itu. Maka apabila ia diadukan oleh tetanggamu, maka ajarilah dia di atas kejadian itu. Sehingga kamu telah menyenangkan tetanggamu dan telah mengajarkan pelayanmu di atas kejadian itu. Dan ini adalah kelemah lembutan, menghimpunkan di antara dua hak, hak tetangga dan hak pelayan. Aisyah berkata, sifat mulia itu 10, ada pada laki-laki dan tidak ada pada ayahnya. Ada pada budak belian dan tidak ada pada tuannya. Sifat-sifat itu dibagikan oleh Allah Ta'ala kepada siapa yang dikasihinya. Yaitu, benar pembicaraannya, dibenarkan orang, memberi kepada yang meminta, membalas dengan layak segala perbuatan, bersilaturahim, memelihara amanah, menjaga keamanan tetangga, menjaga keamanan teman dan memuliakan tamu. Dan yang di atas, yang lebih utama, dari sifat-sifat itu ialah malu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, wahai para wanita Islam, janganlah seorang tetangga menghinakan tetangganya, yang memberikan, walaupun kuku kambing. Nabi bersabda, sesungguhnya setengah dari kebahagiaan manusia muslim, ialah mempunyai tempat tinggal yang luas, tetangga yang syalih, yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan. Abdullah berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah aku mengetahui, bahwa aku telah berbuat baik atau berbuat jahat? Nabi menjawab, apabila engkau telah mendengar tetangga engkau mengatakan, bahwa engkau telah berbuat baik, maka adalah engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat jahat, maka adalah engkau telah berbuat jahat. Jabir berkata, Nabi bersabda, barang siapa mempunyai tetangga pada suatu tanah perkebunan atau tetangga itu sekutunya, teman sekongsi, maka janganlah menjual hartanya, sebelum mengemukakan harta itu kepadanya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah menetapkan hukumnya, bahwa tetangga itu boleh meletakkan perkayuan rumahnya dalam pagar tetangganya, setuju ia yang demikian atau tidak setuju. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, janganlah dilarang oleh seorang kamu akan tetangganya, untuk meletakkan perkayuannya pada dindingnya. Abu Hurairah berkata, tiada suka aku melihat kamu berpaling daripadanya. Demi Allah, sesungguhnya akan aku lemparkan barang-barang itu di antara bahu-bahumu. Setengah ulama memandang wajib yang demikian. Dan Nabi bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah padanya kebajikan, niscaya dianugerahinya madu. Lalu orang bertanya, bagaimanakah dianugerahinya madu? Nabi menjawab, dianugerahinya kepadanya mencintai tetangganya. Hak-hak kerabat dan famili. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku Rahman,
Maha Pengasih, dan Rahim, famili atau kasih sayang, ini adalah aku pecahkan dari salah satu dari namaku. Maka barang siapa menyambungkannya, bersilaturahim, niscaya aku sambungkan. Dan barang siapa memutuskannya, niscaya aku putuskan dia. Nabi bersabda, barang siapa mengingini dikemudiankan ajalnya, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rizkinya, maka hendaklah ia menyambung kefamiliannya, bersilaturahim. Dan para riwayat lain, tersebut, barang siapa mengingini dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan hendaklah menyambung kefamiliannya, bersilaturahim. Ada yang menanyakan kepada Rasulullah, manusia manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, yang paling takwa kepada Allah dan yang paling menyambung kefamilian, bersilaturahim, yang paling beramar ma'ruf dan yang paling bernahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh orang berbuat baik, sementara nahi munkar artinya melarang orang berbuat yang jahat. Abu Dzar berkata, aku wasiatkan oleh kecintaanku Rasulullah bersilaturahim, walaupun aku dikebelakangkan. Dan menyuruh aku mengatakan yang benar, walaupun pahit. Nabi bersabda, sesungguhnya kefamilian, rahim, itu tergantung di arasi. Dan tidaklah orang yang menyambungnya itu orang yang memperbuat setimpal. Tetapi orang yang menyambung, ialah orang di mana apabila kefamilian, silaturahim, itu telah terputus, niscaya disambungkannya, diadakannya silaturahim. Nabi bersabda, sesungguhnya ketaatan yang amat melekaskan memperoleh pahala, ialah silaturahim, menyambung kekeluargaan, sehingga walaupun isi rumah itu fasik, maka hartanya akan bertambah dan jumlahnya akan banyak, apabila mereka itu menyambung kekeluargaannya, mengadakan silaturahim. Zaid bin Aslam berkata, tatkala Rasulullah berangkat ke Makkah, lalu datang kepadanya seorang laki-laki, seraya mengatakan, kalau engkau berkehendak kepada wanita, yang putih dan putih bercampur merah, maka haruslah kepada kabilah Bani Mudlij. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang aku dari Bani Mudlij, disebabkan silaturahim mereka. Asma bin Abu Bakar berkata, telah datang kepadaku ibuku, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku dan ia seorang musyrik, apakah aku bersilaturahim dengan dia? Nabi menjawab, ya. Dan pada suatu riwayat, apakah aku berikan sesuatu kepadanya? Dan Nabi menjawab, ya. Sambungkanlah kekeluargaan dengan dia. Nabi bersabda, bersedekahlah kepada orang miskin, dibalas pahalanya dengan 1 sedekah dan bersedekah kepada famili, dibalas dengan 2 pahala sedekah. Tatkala Abu Talha bermaksud bersedekah kebun yang amat disayanginya karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, kamu tidak akan memperoleh kebajikan, hanyalah jika kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu kasihi. Surat 3 Ali, Imran ayat 92, lalu ia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kebunku itu sedekah fisabilillah dan untuk orang-orang fakir dan miskin. Lalu Nabi menjawab, wajiblah pahala bagimu atas Allah, maka bagikanlah kepada segala kerabatmu. Nabi bersabda, sedekah yang paling utama ialah kepada famili yang sakit hati kepadanya. Dan itu adalah terkandung dalam pengertian sabda Nabi. Keutamaan yang paling utama, yang paling afdal, ialah menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya dengan engkau, memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau dan memaafkan orang yang berbuat zalim kepada engkau. Diriwayatkan, bahwa Umar menulis surat kepada pegawai-pegawainya, di antara lain isinya, suruhlah semua kerabatmu kunjung mengunjungi dan tidak mereka bertetangga. Sesungguhnya ia mengatakan yang demikian, karena bertetangga itu mendatangkan desak-mendesak hak. Dan kadang-kadang mendatangkan kerenggangan hati dan putusnya silaturahim. Hak-hak ibu bapak dan anak. Tiadalah tersembunyi bahwa apabila hak kerabat dan famili sudah demikian kuat, maka adalah kefamilian yang lebih khusus dan lebih melekat, ialah hubungan anak dengan ibu bapak, al-wiladah. Maka berlipat gandalah teguhnya hak pada al-wiladah itu. Nabi bersabda, tiadalah seorang anak itu membalasi jasa orang tuanya, sehingga ia mendapati orang tuanya itu sebagai budak orang,
lalu dibelinya dan dimerdekakannya. Nabi bersabda, berbuat kebajikan kepada ibu bapak adalah lebih utama dari sholat, sedekah, puasa, haji, umrah dan jihad fisabilillah. Dan Nabi bersabda, barang siapa pagi-pagi membuat kesenangan kedua ibu bapaknya, niscaya baginya 2 pintu yang terbuka ke sorga. Dan barang siapa sore-sore berbuat demikian, maka seperti itu pula. Jikalau ada yang senang itu seorang, maka mendapat 1 pintu saja. Walaupun kedua ibu bapak itu berbuat zalim, walaupun keduanya berbuat zalim dan walaupun keduanya berbuat zalim. Dan barang siapa pagi-pagi membuat kemarahan kedua ibu bapaknya, niscaya baginya 2 pintu yang terbuka ke neraka. Dan jikalau sore-sore seperti itu juga. Jikalau ada yang marah itu seorang, maka mendapat 1 pintu saja. Walaupun kedua ibu bapaknya itu berbuat zalim, walaupun kedua-duanya berbuat zalim dan walaupun keduanya berbuat zalim. Nabi bersabda, sesungguhnya sorga itu diperoleh baunya dari perjalanan 500 tahun. Dan baunya itu tiada akan diperoleh oleh orang yang mendurhakai ibu bapaknya dan orang yang memutuskan silaturahim. Nabi bersabda, berbuatlah kebajikan kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Kemudian yang lebih dekat kepadamu, lalu yang lebih dekat kepadamu. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, sesungguhnya barang siapa berbuat kebajikan kepada ibu bapaknya dan mendurhakai akan aku, niscaya aku tuliskan dia orang yang berbuat baik. Dan barang siapa berbuat kebajikan kepadaku dan mendurhakai akan ibu bapaknya, niscaya aku tuliskan dia orang yang berbuat durhaka." Ada yang menceritakan, bahwa tatkala Nabi Yakub masuk ke tempat Nabi Yusuf maka Nabi Yusuf tidak bangun menghormatinya, ayahnya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf, adakah engkau merasa besar untuk bangun berdiri menghormati ayahmu? Demi keagunganku dan kebesaranku, tiada aku keluarkan dari tulang sulbimu seorang nabi pun. Nabi bersabda, tiada mengapa seseorang apabila bermaksud bersedekah dengan suatu sedekah, bahwa dijadikannya sedekah itu bagi kedua ibu bapaknya, apabila keduanya itu muslim. Maka pahalanya adalah bagi kedua ibu bapaknya. Dan baginya adalah seperti pahala bagi kedua ibu bapaknya itu tanpa kurang sedikit pun daripada pahala keduanya. Malik bin Rabi'ah berkata, sewaktu kami sedang berada di samping Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kabilah Bani Salmah. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah tinggal menjadi tanggunganku sesuatu daripada berbuat baik kepada ibu bapakku, yang akan aku perbuat kepada keduanya sesudah keduanya meninggal?" Nabi menjawab, "Ada. Yaitu, berdoa, beristighfar, meminta ampun dosa keduanya, melunaskan janji keduanya, memuliakan teman keduanya dan menyambung silaturahim yang tiada disambungkan, kecuali dengan keduanya." Nabi bersabda, sesungguhnya, setengah kebajikan yang terlebih baik, ialah bahwa orang menghubungkan silaturahim dengan keluarga orang yang dikasihi ayahnya, sesudah ayahnya menyerahkan kepadanya. Nabi bersabda, kebajikan ibu kepada anaknya adalah 2 kali. Nabi bersabda, doa ibu adalah sangat cepat diterima. Lalu ada yang menanyakan, "Wahai Rasulullah, mengapakah begitu?" Nabi menjawab, ibu itu lebih dekat ke familian, arham, dari ayah. Dan doa famili dari pihak ibu, ar-rahim, itu tidak gugur. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang saya berbuat kebajikan kepadanya?" Nabi menjawab, "Berbuatlah kebajikan kepada ibu bapakmu." Laki-laki itu menjawab, "Aku tiada mempunyai ibu bapak lagi." Lalu Nabi menyambung, "Berbuatlah kebajikan kepada anakmu. Sebagaimana ibu bapakmu mempunyai hak atasmu, maka begitu pula anakmu mempunyai hak atasmu." Nabi bersabda, Allah menganugerahkan rahmat kepada seorang ayah yang menolong anaknya di atas kebajikan. Artinya, ia tiada membawa anaknya kepada kedurhakaan, disebabkan buruk perbuatannya. Nabi bersabda, samakanlah di antara anak-anakmu pada pemberian. Ada yang mengatakan, anakmu itu keharuman bagimu.
Engkau cium dia 7 dan dia berkhidmat kepada engkau 7. Kemudian dia itu musuh engkau atau sekutu engkau. Anas berkata, Nabi bersabda, anak itu disembelihkan akikah daripadanya pada hari ke-7 dari lahirnya, diberi nama dan dibuangkan daripadanya yang menyakitinya. Apabila telah berusia sampai 6 tahun, diajari adab sopan santun. Apabila telah berusia 9 tahun, diasingkan tempat tidurnya. Apabila telah sampai 13 tahun, dipukul atas meninggalkan sholat. Apabila telah sampai 16 tahun dikawinkan oleh ayahnya, kemudian dipegang dengannya seraya mengatakan, telah aku ajari engkau sopan santun, telah aku ajari engkau ilmu pengetahuan dan telah aku kawinkan engkau. Aku berlindung dengan Allah dari fitnah engkau di dunia dan azab yang engkau peroleh di akhirat. Nabi bersabda, setengah hak anak atas bapak, ialah membaguskan adab kesopanannya dan membaikkan namanya. Nabi bersabda, tiap-tiap anak itu, baik laki-laki atau perempuan adalah tergadai dengan akikahnya, yang disembelihkan pada hari ke-7-nya, dari hari kelahirannya, dan dicukurkan rambutnya. Qatadah berkata, apabila disembelihkan hewan akikah, niscaya diambilkan sehelai bulu daripadanya. Maka bertemu dengan bulu itu urat leher dari hewan itu. Kemudian bulu itu diletakkan di atas pundak bayi, sehingga memanjang dari pundak itu seperti benang. Kemudian dibasuhkan kepalanya dan kemudian dicukurkan rambutnya. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu ia mengadukan kepadanya keadaan setengah anaknya. Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, adakah engkau doakan yang buruk terhadap anak itu? Ada, jawab orang itu. Maka Abdullah bin Al-Mubarak menyambung, engkau telah merusakkan anak itu. Disunatkan kasih sayang kepada anak. Al-Aqra bin Habis melihat Nabi memeluk anaknya, anak dari anaknya cucunya, Hasan. Lalu Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak. Tiada seorang pun aku peluk dari mereka. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa tiada sayang kepada orang, niscaya ia tiada akan disayangi orang. Aisyah berkata, pada suatu hari Rasulullah bersabda kepadaku, basuhlah muka Usamah. Maka aku basuhkan, sedang aku menyombong. Rasulullah memukul tanganku. Kemudian beliau mengambil Usamah, lalu membasuh mukanya. Kemudian memeluknya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ia telah berbuat baik bagi kita. Karena Usamah itu bukan pelayan. Hasan, cucu Nabi Muhammad, terpeleset jatuh, sedang Nabi berada di atas mimbar. Lalu beliau turun membawanya, seraya membaca firman Allah Ta'ala, sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu hanyalah menjadi ujian. Surat 64 At-Taghabun ayat 15. Abdullah bin Shaddad berkata, di waktu Rasulullah sedang bersyalat jamaah dengan orang banyak, tiba-tiba datanglah kepadanya Husain, cucunya. Lalu ia mengendarai lehernya, sedang Nabi itu sujud. Maka Nabi melamakan sujud bersama orang banyak itu, sehingga mereka itu menyangka, telah terjadi sesuatu kejadian. Tatkala Nabi telah menyelesaikan syalatnya, lalu orang banyak berkata, wahai Rasulullah, engkau telah lamakan sujud. Sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu hal. Nabi menjawab, anakku telah mengendarai aku. Maka aku tiada suka menyegerakannya, sehingga ia menunaikan hajatnya dengan kepuasan. Pada yang demikian itu, banyak faedahnya, salah satunya ialah dekat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya hamba itu, yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, ialah apabila ia sedang sujud. Dan pada perbuatan Nabi tadi terdapat kasih sayang kepada anak, perbuatan kebajikan dan pengajaran kepada umatnya. Nabi bersabda, bau anak itu dari bau sorga. Jais bin Muawiyah berkata, ayahku meminta datang Al-Ahnaf bin Qais. Ketika Al-Ahnaf datang kepada ayah, lalu ayah bertanya, hai Abu Bahar, apakah katamu tentang anak? Al-Ahnaf menjawab, hai Amirul Mukminin, anak itu buah hati kita dan tonggak punggung kita.